Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan tahun ini. Bulan tarbiyah rohani sekaligus tarbiyah ekonomi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam ibadah, akhlak, dan juga dalam berbisnis. Jemaah rahimakumullah, seringkali kita memandang Ramadan hanya sebagai bulan ibadah ritual, puasa, tarawih, dan tilawah. Padahal Ramadan juga bulan penguatan etos kerja, kejujuran, dan keberkahan usaha. Islam tidak memisahkan masjid dan pasar, ibadah dan bisnis. Justru Rasulullah SAW adalah seorang entrepreneur sejati jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Jemaah rahimakumullah, sejak muda Rasulullah SAW sudah dikenal sebagai pedagang yang amanah. Gelar Al-Amin beliau dapatkan bukan karena retorika, tetapi karena integritas dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Surat Al-Qasas ayat 77. Jemaah rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa Islam mendorong keseimbangan sukses akhirat tanpa menelantarkan ekonomi dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan jemaah, derajat pengusaha jujur disejajarkan dengan para nabi dan syuhada. Ini menunjukkan bahwa bisnis dalam Islam bukan sekedar mencari untung, tetapi ladang ibadah. Selanjutnya, saya sampaikan prinsip-prinsip bisnis Rasulullah yang relevan pada zaman saat ini. Yang pertama adalah kejujuran di tengah kompetisi ketat. Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan cacat barang. Beliau bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita melihat fenomena iklan berlebihan, testimoni palsu, manipulasi rating online, dan kualitas tidak sesuai dengan promosi. Mungkin untung sesaat, tapi keberkahan hilang. Bisnis Rasulullah mengajarkan kejujuran. Mungkin terasa berat di awal, tapi membawa keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua, amanah dalam mengelola modal dan kepercayaan. Rasulullah SAW mengelola modal milik Khadijah radhiyallahu anhu dengan penuh tanggung jawab. Keuntungan dibagi adil, laporan transparan. Inilah sebabnya Khadijah radhiyallahu anhu bukan hanya mendapat keuntungan materi, tetapi juga ketenangan batin. Di era sekarang, amanah ini relevan dalam pengelolaan dana investor, dana umat, zakat, dan wakaf, kerjasama bisnis dengan UMKM. Amanah bukan hanya soal hukum, tapi soal moral dan keberkahan. Yang terakhir, jamaah rahimahullah, tidak ragus, tapi berkeadilan. Rasulullah SAW tidak mematikan pasar dengan monopoli. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang melakukan penimbunan kecuali ia berdosa." Hadis riwayat Muslim. Di bulan Ramadan ini,
praktik penimbunan dan permainan harga sering terjadi. Islam menolak bisnis yang menyengsarakan orang banyak. Entrepreneur berkah bukan paling besar omsetnya, tapi yang paling luas manfaatnya. Demikian jamaah rahimahullah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk terus bisa melaksanakan Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini melatih kita menahan lapar, bukan untuk melemahkan, tetapi mengendalikan nafsu serakah dalam bisnis. Puasa mengajarkan kita yang pertama disiplin, kejujuran meski tak diawasi, empati kepada yang lemah. Inilah fondasi spiritual entrepreneurship. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Surat An-Nisa ayat 29. Bisnis yang berkah adalah bisnis yang halal produknya, halal prosesnya, halal dampaknya. Jamaah rahimahumullah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum muhasabah bisnis. Sudah jujurkah kita dalam berdagang? Sudah adilkah kita pada karyawan dan mitra kita? Sudahkah usaha kita menghadirkan manfaat sosial? Semoga kita tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi entrepreneur berkah yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga usaha kita bukan sekedar menghidupi keluarga, tetapi juga menguatkan umat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.